Tuhan, sore hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk datang bersama-sama beribadah kepadamu, untuk lebih lagi mencari Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena kerinduan kami hanya satu. Kami mau diajari oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami akan diubahkan menjadi manusia baru di dalam kebenaran dan kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anakmu Stephen Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kuasa perkataan-Mu di dalam bibir lidah anakmu ini ya Tuhan, sehingga setiap kata-kata firman yang akan dilepaskan di tempat ini bukan hanya kata-kata saja, tetapi sungguh Tuhan dari kekuatan Roh Kudus dan dengan satu kepastian yang kokoh bahwa kami semua Tuhan akan diubahkan. Bantu kami ya Roh Kudus untuk kami meresponi dan melakukan firman-Mu yang kami dengar di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Kenapa saya suruh istri saya berdoa? Tahu nggak alasannya? Hah? Tahu nggak alasannya? Supaya sama-sama melayani. Kalau enggak kan cuma ngintil aja ya. Hah? Yuk kita lanjut. Saudara, saya ingin mengajak saudara cara membaca kitab suci. Ya, cara membaca kitab suci gampang atau susah kira-kira? Hah? Kita harus paham loh ya. Cara membaca kitab suci nggak boleh salah-salah. Kita lihat ini Amsal 1 ayat 2. Ya. Amsal 1 ayat 2. Amsal 1 ayat 2, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Untuk menerima didikan dan menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, untuk memberi kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau amsal saja, cara bacanya, ini isinya teka-teki, perumpamaan, ya, ibarat. Untuk mengerti amsal orang bijak, ya, perkataan dan teka-teki orang bijak, ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmatnya Yesus sama hikmatnya Salomo, kira-kira hebat mana? Yesus kan ya? Kalau Yesus sekarang pakai perumpamaan, saudara bingung. Kenapa sih kok Yesus harus pakai perumpamaan? Kita lihat dulu ya. Matius 13 ayat 34. Semuanya itu disampaikan kepada Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikan kepada mereka. Yesus ngomong dengan siapa tentang perumpamaan ini? Hah? Ayo, si Daniel kemana Daniel? Retreat, oke. Ya. Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikan kepada mereka. Siapa orang banyak di sini? Siapa orang banyak di sini? Orang umum. Orang umum, ya. Orang pada umumnya. Bayangkan kalau Yesus ngomongnya pakai perumpamaan kepada orang awam, ngerti nggak kira-kira orang awam? Ngerti nggak kira-kira? Nggak ngerti kan? Kalau dipakai perumpamaan, ketika Yesus ngomong perumpamaan, misalnya nih, ya, Yohanes 16:25. Yohanes 16:25 coba, ya. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Kita baca ini ngerti nggak? Apa maksud ayat ini? Ayo, apa maksud ayat ini?
Nah, masih bingung kan? Bingung nggak? Apa maksud ayat ini? Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Yesus selalu pakai kiasan, berbagai macam kiasan. Kalau Yesus pakai kiasan, kira-kira loh ya, muridnya cara nulisnya pakai kiasan juga nggak? Gaya penulisan murid-murid Yesus yang pernah melihat Yesus, mendengar Yesus, gayanya sama nggak dengan Yesus kira-kira? Sama. Guru dengan murid nggak jauh berbeda, ya, tidak jauh berbeda. Ini loh, ini kiasan yang terhebat sepanjang masa. Tapi banyak orang tidak mengerti dan tidak terbuka tentang kiasan ini. Kiasan tentang apa ini? Ini kiasan tentang apa? Pak siapa nama Mas apa yang muda-muda? Siapa? Hah? Fauzan. Wah. Fauzan, kira-kira kiasan apa ini? Ayo. Kira-kira kiasan apa ini? Kiasan Bapa. Kalau dikatakan kiasan Bapa, berarti Yesus siapa di sini? Anak. Bapa, anak, Allah. Ya, selama ini yang kita pahami, Allah sama Yesus tinggi mana pangkatnya? Hah? Sama atau sama ya? Yesus sama Allah sama nggak? Yesus sama Bapa? Sama ya? Sama ya? Betul nggak? Atau ragu-ragu ini? Allah, Bapa, Anak. Hah? Sama kan? Ini loh kiasan toh. Ketika Yesus berdoa sama Bapa, Yesus doa Bapak beneran nggak? Sama Bapak beneran nggak? Atau dia mengajari kita? Atau dia meletakkan dirinya sebagai anak? Ini loh yang harus dipahami. Baca firman tidak semudah kalau tanpa bimbingan Roh Kudus, muter-muter nggak karu-karuan. Kenapa begitu? Kenapa firman ini harus dipakai begini sama Tuhan? Supaya saudara tidak asal-asalan untuk baca, supaya tidak asal-asalan untuk nafsir. Firman Tuhan harus seirama, satu roh dengan penulisnya. Harus satu roh dan roh yang sama yang bisa membuat kita mengerti. Yuk, sekarang saya ajak saudara baca surat Yakobus ya. Ini kita belajar nih cara bacanya ya. Kalau Yakobus, saudara yakin nggak Yakobus murid Yesus? Yakin kan? Ya. Ini Yakobus surat paling gampang untuk dibaca. Surat paling mudah, tapi coba kita baca ya. Yakobus 1 ayat 1. Kita baca surat Yakobus semua ya. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada 12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sampai di sini dulu. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu ketekunan, ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Waktu saudara baca ini, aneh gak ini? Orang biasanya cari Tuhan itu, contoh dari padamu Tuhan, aku berbakti, padamu Tuhan aku menyembah. Saudara datang ke gereja, tujuannya cari siapa sih? Cari Tuhan kan? Kalau cari Tuhan bisa terombang-ambing dengan pendeta, dengan ini bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, karena yang saudara fokusnya adalah Yesus, ya. Saudara nggak bingung kok. Mau ganti hamba Tuhan, mau ganti gedungnya lebih kecil, lebih besar, nggak bingung. Karena saudara datang beribadah kepada Tuhan, fokusnya pada Tuhan. Ini sekarang, kembalikan ayat 2-nya tadi. Biasanya orang yang berbahagia itu kalau lolos dari pencobaan. Sekarang firmannya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kok aneh? Mau? Fauzan mau? Mau jatuh dalam berbagai pencobaan?
Tapi dibilang di sini, itu bahagia loh. Bahasa Inggrisnya lebih hebat lagi. Tapi kita nggak baca bahasa Inggris hari ini ya. Anggaplah itu suatu kesenangan, ya. Anggaplah sebagai suatu kesenangan. Bayangin loh, jatuh dalam pencobaan dianggap sebagai kesenangan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang diperlukan apa? Hikmat. Ya, kalau orang minta hikmat, nggak mungkin ditahan-tahan sama Tuhan. Dan sumber segala hikmat adalah Roh Kudus. Ya, Tuhan itu sendiri. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan ke sana kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan, bahwa tidak akan tenang hidupnya. Sekali di sini, yang diminta apa? Orang kan sering baca ini, ojo bimbang kalau minta, betul ya? Yang diminta apa dulu ini? Yang diminta apa? Hikmat. Ya, hikmat itu Roh Kudus. Kalau Anda minta Roh Kudus pasti dikasih. Kalau minta yang aneh-aneh belum tentu. Ya, kalau minta Roh Kudus pasti dikasih. Dan jangan ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu nggak akan dapat. Saudara yakin nggak hari ini Roh Kudus ada? Yakin ya? Kalau saudara yakin, makanya keyakinan itu kelihatan nanti. Kan orang nggak ada yang tahu ini punya Roh Kudus apa, kan nggak ada yang tahu. Saya nggak tahu betul-betul ada Roh Kudus nggak di dalam diri Fauzan, kan nggak tahu saya. Ujiannya nanti, ketika dalam pencobaan, gimana responnya, baru kelihatan. Punya iman yang kuat nggak? Bagaimana cara mengatasinya nggak? Baru kelihatan. Kalau nggak diuji, nggak bisa. Iman itu menimbulkan bahwa ayat 3-nya, sebab kamu tahu, kembalikan ke ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Nah ini loh, responnya itu kelihatan. Waktu engkau sedang diuji Tuhan, kelihatan nggak siapa yang muncul? Contoh gampang begini, Fauzan digoda, ada perempuan sangat cantik, bukan istrinya dia, bukan pacarnya dia, ngajak bermalam. Kira-kira gimana? Itu ujian atau tawaran? Bisa ujian, bisa tawaran. Kira-kira milih gimana? Kalau orang yang disertai Roh Kudus, jawabannya gimana? Nolak atau mau? Nah, kalau orang nggak ada Roh Kudus, nggak menolak, nggak ada yang tahu. Itulah responnya. Ya, Anda diuji sama Tuhan. Ujiannya banyak cara. Ya, tapi dengan imanmu, bukti Roh Kudus itu muncul waktu engkau dalam tekanan. Kalau orang nggak dalam tekanan nggak kelihatan kok. Tapi begitu dia ditekan, baru kelihatan. Tekanan itu macam-macam. Ada yang dilihat orang, ada yang nggak dilihat orang. Ya, semuanya adalah ada godaan, tekanan, semuanya muncul. Respon kita yang itu yang kita perlukan. Yuk, ayat 9. Ayat 9. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukan yang tinggi. Firman Tuhan yang lain ngomong, kau bukan ekor tapi kepala. Tapi ini dikatakan gimana nih? Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukan yang tinggi. Kita diajari untuk serakah nggak di sini? Kita diajari aneh-aneh nggak di sini? Apa maksud firman ini? Ayo Fauzan. Di sini anak-anak muda, siapa lagi anak muda yang ini komputer, siapa namanya? Claudia gimana ini? Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukan yang tinggi. Loh, kok bisa keadaan rendah kedudukannya tinggi? Coba firman-firman begini nih gimana nih? Ini mengajarkan kita, posisi kita itu hari ini, walaupun direndahkan orang nggak ada masalah. Di mata Tuhan, kita ini tinggi banget. Di mata Tuhan, kita ini anak Allah. Tidak tergantung keadaan kita di dunia ini. Berubah nggak keadaan kita? Ini kan menurut pandangan Tuhan. Ya, manusia boleh memandang kita rendah, tapi di mata Tuhan tetap tinggi kedudukan kita. Kita anak-anak Allah loh, yang punya Roh Kudus loh, ya. Karena mata ayat 10-nya.
Lihat sekarang. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Ini lihat ayat ini. Yakobus dengan tulisannya jelas. Orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Orang kayanya siapa di sini? Ini kan harus dicari juga. Siapa orang kaya di sini? Yakobus muridnya Kristus. Dia pasti tahu siapa yang dia mau katakan. Boleh nggak saudara kaya? Boleh. Tapi kalau dengan cara yang nggak boleh. Nanti akan masuk ke sana ini ya. Kalau kita tadi orang yang rendah berbahagia bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Orang yang kaya karena kedudukannya rendah. Di mata siapa coba ini? Hah? Di mata Tuhan. Di mata Tuhan orang kaya nggak ada gunanya. Kalau engkau menonjolkan kekayaan, engkau mencari kekayaan sama Tuhan, dianggap rendah nggak? Rendah banget ya. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. 11. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berarti buat Tuhan kekayaan gak ada artinya sama sekali. Itu cuma sementara ya. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, tadi kan nyambung kan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Anda dari dalam tekanan, kita semua dalam tekanan, dalam ujian pencobaan. Disebut lagi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara, kapan kita bisa membuktikan sama Tuhan bahwa kita bertahan? Kalau nggak pernah diuji. Saudara mau enak-enak aja di rumah, nggak pernah melewati masalah-masalah, mau? Nggak bisa. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ini firman, ya. Dan berbahagialah orang yang masuk dalam pencobaan, itu firman. Sehingga masalah itu pasti ada. Tapi berbahagialah orang yang tahan. Ayat 13. Nah ini, ya. Nah ini kuncinya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh orang yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah mulai bingung kan ini. Loh, kalau begitu bagaimana? Bagaimana nih? Pencobaan kalau ulama, ya, kadang orang ini nggak bisa membedakan. Ada pencobaan karena ulahnya, ada pencobaan karena keadaan. Lebih banyak mana kira-kira hari ini? Misal nih paling gampang, Anda nggak bekerja, 1 minggu dihabiskan waktu ke gereja, bahkan 1 minggu ke gereja, kemudian kesulitan makan karena Tuhan atau karena kesalahan kita. Tapi dia di gereja doa terus tiap hari. Ayo gimana Pak Ustaz? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu di gereja tok nggak bekerja. Terus perlu makan, perlu bayar SPP, perlu kuliah. Menderita nggak? Nggak bisa bayar. Menderita nggak? Terus ngomong sama Tuhan, kok hidupku susah gini ya Tuhan ya? Kok aku nggak dikasih rezeki ya? Begitu nggak? Ayo, yang bodoh siapa? Coba, kalau Anda tinggal di hutan, ya semuanya gratis, nggak usah bekerja. Kalau semuanya diberikan gratis, nggak usah bekerja. Tinggal minta. Beras, tinggal nanam. Singkong, tinggal nanam. Ikan, tinggal ngambil. Nggak ada masalah, nggak usah kerja. Ya, tanahmu luas, punya kambing 1000, nggak ada masalah. Tapi ini kita hidup di masa yang berbeda loh. Hidup di mana hari ini kita, Pak Ustaz? Claudia, kita hidup di mana ini? Kota. Di kota semuanya gratis nggak? Hah? Nggak, harus bayar kan? Kalau kita nggak bisa bayar, salah siapa sebetulnya? Hah? Salah sendiri atau salahnya Tuhan? Ayo. Sudah tahu nggak punya penghasilan kredit motor, gimana nih? Sudah tahu nggak bisa bayar utang pinjam pinjol, gimana nih? Salah siapa nih? Waktu ditagih pinjol, nangis-nangis sama Tuhan. Coba. Hidupku kok merana, nggak bisa. Tuhan tidak mencobai
saudara dicobai oleh keinginanmu sendiri. Tapi kalau keadaan yang membuat Anda memang dalam pencobaan, jalanin, nggak ada masalah. Ya, tapi jangan buat ulah sendiri. Kita dikasih pikiran dan hikmat nggak sama Tuhan? Hari-hari ini kita dikasih pikiran dan hikmat. Nggak boleh otak kita ketinggalan masa lampau. Kita update hari ini. Dunia berbeda loh hari ini. Zaman dulu beda dengan sekarang. Tapi firman juga update. Firman ini mengikuti, ya, mengikuti perkembangan zaman. Bayangkan, handphone dicas seminggu bisa berfungsi? Hah? Handphone dicas seminggu bisa berfungsi? Kalau seandainya kita ini seperti handphone, berapa lama ngecas handphone? Hah? 2-3 jam. Setelah itu kita gunakan kan? Sama dengan waktu kita kan? Kita ke gereja itu untuk dicas, ya, untuk diisi power, untuk diisi kuasa. Perlu seminggu full atau cuman sekejap? 2 jam cukup nggak? Cukup. Di rumah Anda bisa baca firman sendiri. Kalau Anda dicas terus-terusan, konslet, ya. Tapi yang tahu saya handphone casan, buat apa beli handphone kalau nggak untuk digunakan? Tapi banyak orang dia pikir dengan sumber itu baik, makanya dia jadi dicas terus di gereja, dicas firman terus, seminggu dicas terus, gila saudara. Jadi gila. Ada nggak ayatnya? Ada, Hosea 9. Nabimu penuh roh seperti orang gila. Ada firmannya, ya. Makanya tidak semua yang rohani itu baik kelihatannya. Kalau saudara tidak pakai hikmat, yang rohani pun bisa jadi asal-asalan. Ada berbagai peraturan yang dikatakan orang ikuti peraturan-peraturan. Katanya Paulus, jangan jama ini, jangan kecap ini. Itu semua nggak ada gunanya, hanya untuk memuaskan diri. Kita diberikan hikmat yang luar biasa sama Tuhan. Yuk, lanjut ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat oleh ini tadi loh. Banyak orang kena masalah karena dirinya sendiri. Sudah tahu pasangan hidupnya pasti bermasalah, tetap dikawin. Tiba-tiba setelah kawin pernikahannya murat-marit. Salah siapa? Coba yang salah milih jodoh, salah siapa? Orang tua ngomongin jangan, tetap diterjang. Setelah itu bermasalah. Oh, nanti katanya Tuhan. Ini loh, ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ya, makanya dikatakan jangan sesat itu. Jangan sedikit-dikit setiap pencobaan katanya dari Tuhan. Makanya dibilang jangan sesat. Ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ini nggak mungkin dirubah sama Tuhan. Itu rencananya, master plan-nya ini loh. Sebagai anak sulung di antara semua ciptaannya. Ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Sebab manusia tidak mengatakan kebenaran di hadapan Allah. Firman ini gampang, tapi coba. Saudara, ingatlah hal, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Ibu-ibu yang sudah berumur di sini lebih cepat dengarnya atau ngomongnya? Hah? Lebih cepat mana nih? Biasanya yang makin tua itu makin cerewet, makin suka ngamuan. Bener nggak? Bener nggak? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Boleh marah kalau alasannya jelas, silakan. Ya. Tapi kalau marah-marah tanpa alasan yang jelas. Ada 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya, banyak nggak orang yang jadi pelaku firman atau jadi pendengar?
Saudara mau jadi pelaku firman atau pendengar? Pelaku, ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Kayak handphone loh, kebanyakan dicas. Mendengar firman tok tapi nggak pernah melakukan. Kapan timing saudara merasa berjuang bersama Tuhan? Coba, kapan timing kita berjuang bersama Tuhan? Anak-anak muda terutama. Kapan kita bertempur bersama Tuhan? Kalau tiap hari Anda di gereja, bertempurnya kapan? Hah? Kapan kita merasakan betul-betul meraih kemenangan bersama Tuhan? Nangkep maksud saya? Kalau kita tiap minggu di gereja seminggu full, kapan kita perangnya? Kan kita perlu perang nih. Anda jadi pelaku, mendengar firman kita lakukan di dunia sekuler. Ya, itulah orang yang punya hikmat untuk mengerti kata-kata ini. Oh, kalau gitu jadi pelaku firman dengerin gereja terus nih. Nah, Anda harus berjuang. Cukup seminggu sekali, ya. Gimana Pak, gereja punya banyak acara? Yang nganggur boleh. Kalau Anda nganggur, boleh. Kalau Anda nggak nganggur, jangan coba-coba ngambil waktumu bekerja untuk masuk ikuti acara-acara yang nggak karu-karuan. Saya katakan nggak karu-karuan itu begini loh. Waktu saya muda dulu, zaman sama mertua saya. Ketika saya bangun siang, dikatakan sama mertua saya, tadi saya share Pak Joni, sudah hebat pabrikmu. Saya bangun siang dikatakan sudah hebat pabrikmu. Orang lain bangun pagi, orang Taiwan bangun pagi, kamu jam 10. Lewat rezekimu. Orang-orang tua zaman dulu gimana coba kalau didik anak? Boleh bangun siang nggak? Hah? Nggak boleh. Kenapa sekolah kita jam 7 harus masuk ke sekolah? Kenapa? Kenapa kita dari SD TK pagi-pagi disuruh sekolah? Kenapa? Dilatih. Tapi setelah lulus semuanya balik mana? Yang salah yang dididik atau kita yang salah ini coba? Berapa lama kita dididik di sekolah? SD, TK, SD ya? TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Berarti berapa tahun? 12, 14, 15 tahun. Anda dididik 15 tahun, harusnya menjadi kebiasaan nggak? Kebiasaan kan? Atau sekolahnya siang terus memang? Anda harus pikir loh. Dunia mengajarkan kebaikan, tapi kita nggak bisa habit yang baik itu, saudara, lupakan. Orang-orang kuliah, biasanya setelah lulus kuliah, bangunnya tambah siang. Anda harus cari pekerjaan di luar loh. Anda bangunnya siang, gimana caranya? 23 ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, dan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Hukum yang memerdekakan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiranmu. Kalau mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran, segenap jiwa, kapan waktunya? Ayo, kapan waktunya? Sepanjang hidup, sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang selama kita diberi nafas oleh Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kapan mengasihinya? Di gereja enggak? Di dalam dunia kita, di dalam kehidupan. Ya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah dan tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Sampai di sini ada pertanyaan nggak ibadah yang sejati ini? Atau sudah ngerti? Sudah pernah saya bahas belum di sini? Sudah ya? Kalau dia ini ibadah sejati mengunjungi janda-janda dan yatim piatu, sudah tahu ya siapa yang dikunjungin ini ya? Atau perlu saya jelasin sebentar ya? Menurut Fauzan siapa yang dikunjungin ini? Hah? Betul. Ya, di sini banyak janda yang kehilangan figur suami. Di sini banyak orang yang kehilangan figur bapak. Sebagai pengajar, sebagai jemaat, semuanya jadi terang. Membawa figur bapak itu, membawa figur suami kepada orang-orang yang kehilangan, ya. Bukan janda-janda pada umumnya nih. Ya. Yakobus 2. Mudah-mudahan selesai ini ya.
Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang masuk dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, datang juga seorang miskin di situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati yang berpakaian ini dan berkata, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai dekat tumpuan kakiku. Menurut saudara, hari ini apa maksud ayat ini? Di mata Tuhan, muka kita sama nggak sih? Rupa kita sama nggak? Tuhan nggak pernah melihat kedudukan kita loh. Yang Tuhan lihat, Anda itu anak-anak Allah, ya. Tapi banyak orang nih berbeda. Orang kaya dihormati, orang miskin nggak dihormati. Semua sama di mata Tuhan, ya. Sampai dijelaskan begini. Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Tadi balik tadi kan ya, kaya miskinnya tahu ya kedudukannya ya. Anda miskin tapi Anda tempatnya tinggi. Kenapa? Karena Anda akan membutuhkan yang namanya firman. Dianggap miskin oleh dunia ini menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Siapa orang kaya ini kalau di sini? Yang menindas dan menyeret kamu ke pengadilan siapa ini? Siapa ini? Siapa ini orang kaya di sini? Yakobus menyaksikan enggak? Yesus diseret sama siapa? Yakobus menyaksikan enggak cerita ini? Justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan. Siapa orang-orang kaya di sini? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Siapa yang suka menghujat anak-anak Allah? Siapa? Ayo. Siapa yang suka menghujat anak Allah? Siapa yang bilang waktu Yesus ngomong? Engkau sendiri yang mengatakan, terus langsung ngomong, ngapain kita perlu kesaksian lagi? Orang ini telah menista Tuhan. Siapa yang ngomong gitu? Imam, ya. Ketika Yesus dibilang menista Tuhan, sebetulnya yang lagi menista siapa coba? Imam itu. Yuk saya lanjutkan lagi ya. Nanti akan ketemu lagi, ya. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Siapa yang paling suka orang kaya, orang miskin dipisah-pisahkan? Siapa? Kan imam-imam, ya. Sebab barang siapa menuruni seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yang suka seperti ini ahli Taurat. Ini yang disindir sama Tuhan Yesus Kristus. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia juga mengatakan jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu juga menjadi pelanggar hukum. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ayat 14. Apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Ini loh yang paling banyak, ya. Banyak orang bilang cukup beriman pada Yesus pasti selamat. Setan tahu nggak Yesus itu Tuhan? Tahu, tapi setan nggak percaya kan? Dia harus melakukan tindakan-tindakan yang sesuai imannya pada Yesus. Setan percaya kok, tapi dia nggak selamat, ya. Padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman menyelamatkan dia? Itu pertanyaannya kan? Dikasih tanda tanya kan? Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, tapi ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jawabannya gimana kira-kira? Bisa nggak? Bisa nggak? Ini loh, jelas loh ini, ya. Ternyata ikut Kristen nggak gampang. Kalau punya iman sama Yesus,
tapi perbuatannya tidak sesuai dengan Roh Kudus, bisa masuk surga Pak Daud? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Hidup kita nggak bisa salah-salah lagi loh. Anda yang mengaku sebagai orang Kristen nggak bisa salah-salah loh. Iman kita beriringan dengan perbuatan kita. Ya, kita nggak bisa salah-salah. 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Ya, banyak kan seperti ini kan? Ada orang lapar, ada orang perlu selimut. Selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang. Banyak kan? Banyak nggak? Ini kalimatnya juga nggak persis seperti ini. Ketika ada orang kedinginan, Anda nggak mau kasih firman, Anda nggak pernah memberikan pengetahuan yang baik. Sama saja loh. Ini jangan diartikan bahwa ini secara harfiah loh. Ada orang lapar, Anda nggak pernah memberikan firman yang benar. Salah loh, ya. Salah loh. Ada orang lagi kedinginan, dia butuh kehangatan, dia butuh selimut, ya. Dia butuh sesuatu untuk dirinya. Saudara nggak mau memberikan kok, ya. Saudara nggak memberikan. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Demikian juga dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara harus tarik di sini ya. Jasmaninya juga saudara ambil, rohaninya juga saudara ambil. Nggak boleh cuma satu tok. Ya. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Artinya apa ini? Dan aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Siapa yang bisa ngomong seperti ini biasanya? Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Saya ulangi ya. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Ya, aku akan menjawab, tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan, dan aku menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Siapa yang lebih hebat? Siapa yang lebih hebat? Padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Yang lebih hebat mana ini? Hah? Yuk, perhatikan ya. Tetapi mungkin ada orang berkata, pada Pak Joni ada iman, pada saya ada perbuatan. Dan aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku iman tanpa perbuatan, dan aku akan tunjukkan perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Lebih hebat mana? Orang yang punya perbuatan-perbuatan, otomatis dia punya iman. Tapi orang punya iman belum tentu punya perbuatan. Ini kata dalam tempurung. Siapa seperti ini? Dia hanya punya iman tapi nggak punya perbuatan. Siapa ini? Ayo, berpikir keras sekarang. Yang punya iman sama yang punya perbuatan. Yang punya iman siapa? Yang punya iman para pengajar. Anda punya perbuatan. Coba contohnya, ada firman nggak yang mengatakan lebih baik memberi daripada menerima? Setuju ya? Siapa yang suka memberi? Siapa yang suka memberi? Saya khotbahkan lebih baik memberi daripada menerima. Yang suka memberi siapa? Loh kok malu? Ayo. Yang suka memberi siapa? Jemaat atau saya yang ngomong? Coba. Berarti jemaat menunjukkan perbuatan. Saya ngajarin tentang iman. Siapa yang lebih hebat? Jemaat lebih hebat. Makanya banyak jemaat masuk surga. Saudara jangan kaget di sana nanti. Ya, saudara nggak nemui gembala saudara. Kenapa? Karena yang melakukan perbuatan menunjukkan imannya dia. Ketika hamba Tuhan mengabarkan tentang iman, saudara percaya kan? Saudara percaya kan? Dan ingat, ketika saudara percaya, saudara melakukan perbuatan. Saudara dikhotbahi, jangan berbuat dosa. Percayalah pada Yesus. Anda percaya, Anda melakukan. Sedangkan gembalanya nggak percaya sama Tuhan. Ya kan? Kan ini. Dia bisa bicara, padaku ada iman, padamu ada perbuatan. Atau sebaliknya. Makanya yang benar adalah iman tanpa perbuatan sia-sia. Lanjut.
Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, setuju ya? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bayangkan ini kalimat ini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Berarti ada orang yang nggak percaya nggak? Ketika ayat ini keluar, firman ini keluar, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah. Kenapa ungkapan ini muncul? Berarti ada orang berpikir banyak Allah. Itu baik. Masa saudara kalah sama setan ya? Setan lebih hebat nggak? Setan ngerti nggak? Karena setan ngerti Allah itu satu, ya. Tapi setan-setan pun juga percaya hal itu dan mereka gemetar. Karena setan tahu Allah itu cuma satu, saudara disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang memunculkan bahwa membuat bingung. Allah, Bapak, Anak semuanya ribut karpe dewe, ya. Ini loh. Yang membuat ribut siapa akhirnya? Setan tahu dan percaya. Ketika setan tahu ini fakta dan nyata, dia dustai nggak ini? Masuk ke dalam pengajar-pengajar yang nggak ngerti. Akhirnya penjelasannya membuletisasi, dijadikan bulan-bulanan. Kita dijadikan bulan-bulanan karena orang nggak ngerti Allah, Tuhan dan Yesus itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Lain kali waktu saya ceritakan ya tentang kesatuan ini ya. Masuk kalah sama setan? Hah? Setan percaya, kita nggak percaya. Kita muter-muter nggak gara-gara makanya kadang-kadang tuh. Atau manusia yang kesetanan tadi. Ya. Ayat 20. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang? Sampai dikatakan hai manusia bebal, karena memang banyak yang ya. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya, kosong. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatannya? Ketika Abraham diberikan janji, kalau Abraham nggak melakukan, nggak ada perbuatannya. Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, Abraham dikasih, ya. Abraham, bawa anakmu. Abraham melakukan kan? Itulah yang disebut iman, ya. Percaya apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Yesus katakan, apa yang Allah katakan, Anda nuruti. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia-manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Ini tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu melakukan baru dibenarkan. Ya, ini iman dulu. Yesus yang membawa ini ya. Bukankah demikian juga dengan Rahab pelacur itu? Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Rahab ketika menyembunyikan orang Israel di tembok Yeriko, dia percaya bahwa Allahnya ini pasti. Dia bilang begini, ingatlah pada aku ya. Kalau engkau menyerbu kota ini, ingatlah aku. Makanya harus dibilang, ikatlah tanda ini ya. Supaya waktu aku menyerbu di sini, engkau dan sekeluargamu selamat. Bukankah demikian juga dengan Rahab pelacur itu? Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Rahab tahu kan, walaupun dia pelacur loh, ya, tapi dia tahu bahwa orang-orang yang datang ini bukan orang sembarangan. Dia ngomong, kalau engkau datang lagi, jangan lupa menyelamatkan aku ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Tubuh tanpa roh mati. Roh tanpa tubuh? Roh tanpa tubuh hidup gak? Ayo Claudia, roh tanpa tubuh hidup gak? Hah? Tubuh tanpa roh mati. Roh tanpa tubuh? Hah? Roh tanpa tubuh, ayo. Ini penting banget. Ini penting banget. Tubuh tanpa roh adalah mati. Roh tanpa tubuh, hah? Melayang-layang. Mau melayang-layang. Kita lihat Yesus waktu bangkit. Dia pakai apa? Tubuh kemuliaan. Ya, tetap tubuh kemuliaan. Ada tubuh kemuliaan, ada firman, ya, ada roh.
Makanya nggak bisa dipisahkan. Di surga nanti ada tubuh kemuliaan. Kita akan melihat Bapa, kita akan melihat firman, kita akan melihat Roh Kudus yang menghidupkan di dalam diri Bapa. Sama seperti kita hari ini. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ya. Dan ini dijelaskan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman dengan perbuatan bekerja sama ya. Jelas ya. Ayat 3. Keburu nggak ini ya? Masih ada Pak Juli? 45 nggak keburu berarti. 5 ada. Saya lanjutkan ayat Yakobus 3 ya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa guru kita, sebab sebagai guru, akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jelas ya? Saudara-saudaraku, janganlah banyak di antara kamu mau menjadi guru. Ih, berat banget loh ini. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ini firman. Tapi banyak orang yang menyembunyikan firman ini. Makanya banyak sekolah STT untuk melahirkan guru-guru. Ini berat loh. Ini berat banget loh. Anda kalau nggak dipilih sama Tuhan, ini berat banget. Tapi banyak kan mau jadi guru kan. Yesus nggak suruh kita jadi guru. Yesus suruh kita bertobat. Yesus suruh kita bertobat dan mengikuti perintahnya. Dan setelah kita mengikuti perintahnya, kita menjadi terang, menjadi contoh. Bukan ini guru yang dimaksud di sini, para pengajar-pengajar. Kalau Anda nggak bisa ngajar, ini berat banget. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang kecil menurut kehendak jurumudinya. Ini loh. Demikian juga lidah. Ini lidah bukan lidah sembarangan. Lidah para guru. Ini enggak sembarangan loh. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, walau betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang. Bagaimana lidah seorang guru kalau pengajarannya salah dan melenceng? Bahaya nggak? Bahaya. Efeknya itu imbasnya nggak karu-karuan. Memang kecil, lidahnya kecil. Kemana-mana. Ya. Ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dari dunia kejahatan. Roda bayangkan Anda menstarter ya, nyala api neraka dimulai dari lidah seorang pengajar. Semua jenis binatang, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian mata air asin tidak dapat mengeluarkan air yang tawar. Ini lidah yang berbahaya. Ini pengajaran yang keluar dari mulut-mulut para pengajar. Betapa bahayanya. Kalau Anda tidak diperlengkapi dengan kuasa Tuhan beneran, bukan orang-orang pilihan, daden-daden, waduh, bahaya. Bahaya. 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi luhur? Baiklah ia dengan cara hidupnya yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Coba lihat. Perasaan iri hati, mementingkan diri sendiri dan memegahkan diri. Siapa yang suka seperti ini hari ini? Di mana kita bisa iri hati? Di mana kita bisa mementingkan diri, memegahkan diri? Semua untuk kesombongan.
Anda mau jadi ekor atau jadi kepala? Ketika jadi kepala kuat. Orang yang sekarang tanpa dibekali dengan kemampuan betul-betul, orang yang tidak pernah bekerja, nggak tahu susahnya bekerja, ketika dia menjadi kaya jadi sombong nggak? Sombong. Semua harus dimulai dengan dasar, dimulai semuanya, nggak bisa salah-salah. Ya, contoh saja, kamu menaruh perasaan iri hati. Banyak nggak kesaksian-kesaksian yang membuat kita iri? Banyak nggak? Ini coba, ya, saya kasih sedikit aja. Markus 5 ayat 41. Dan dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Hebat nggak peristiwa ini? Hebat toh? Kalau hari ini ada di sini peristiwa ini, kira-kira disaksikan di gereja nggak? Disaksikan nggak kira-kira Pak Uzan? Ada orang dibangkitkan, disaksikan di gereja nggak ini? Hah? Ayat selanjutnya kita baca ini ya. Dan ia dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu dan menyuruh mereka memberi anak itu makan. Suatu mujizat yang demikian hebat, yang hadir bilang jangan sampai orang tahu. Anda dapat mujizat sembuh dari pilek aja sudah saksi-saksi mana-mana. Markus 1 ayat 42 coba. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Kalau seandainya betul-betul ada orang sakit kusta jadi tahir, kira-kira gimana ini? Diundang di gereja-gereja di mana-mana. Ya, Anda diundang di mana-mana, pasti diundang. Berarti pengajarnya ngerti nggak ayat lanjutannya dibacanya? Coba. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan. Peringatan keras itu apa artinya? Diancam sama Tuhan. Ancamannya apa coba? Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkan diri pada imam dan persembahkanlah untuk pertahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Hanya kepada imam boleh, karena imam tahu tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kusta kalau enggak Tuhan. Tapi orang di sini penyakit habis sembuh dari jerawat aja saksi di mana-mana. Coba bayangin, kalau Anda kesaksian tentang penyakit disembuhkan, Tuhan bilang yang hebat-hebat ini. Saya kasih satu lagi nih ya. Markus 7 ayat 34. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata, Efatah, terbukalah. Orang bisu sembuh. Hebat gak? Orang tuli sembuh. Ayat 35. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Orang tuli, orang bisu tuli sembuh. Kalau hari ini ada kejadian seperti ini, hebat nggak Pak Ustaz? Diundang di mana-mana ini. Ya, tapi sekali lagi ada 3 peristiwa yang begitu hebat. 3-6-nya. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tapi kurang ajarnya, tetapi makin dilarangnya mereka makin luas memberitakannya. Enggak dibaca ini kan? Ini orang-orang konyol semua ini. Saudara waktu baca firman coba baca ini enggak? Makanya saya kalau ada orang kesaksian sakit disembuhkan gini-gini, wong dorong bangkit dari mati loh. Masih sakit panu disembuhkan, masih jerawat disembuhkan, koar-koare sak kampung. Coba bayangkan. Kesaksian-kesaksian gitu ada harganya nggak di mata Tuhan? Kalau orang disembuhkan, bisa iri nggak kalau dia? Orang disembuhkan, ya, kalau dia waktu sakit nggak disembuhkan, iri nggak? Akhirnya menimbulkan iri hati. Loh bedanya aku sama dia apa? Makanya Tuhan nggak pernah mau dikoar-koarkan, nggak mau. Supaya orang cari Tuhan bukan cari mujizat. Supaya orang cari benar-benar cari firman, ya. Itu bukanlah hikmat dari yang datang dari atas. Saya ulang ya, Yakobus 3:14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kesaksian-kesaksian yang membuat iri hati, ya, kamu mementingkan diri sendiri. Janganlah kamu memegahkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran, karena ternyata banyak yang berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari
dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan, terutama kesaksian-kesaksian berkat. Ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditabur dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya, jarang kan lihat begini kan? Jarang kan? Isi khotbah, isi pengajaran harus murni, mendatangkan kedamaian, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditabur dalam damai bagi mereka yang mengadakan damai. Sayang waktunya habis ya. Masih ada 2 pasal lagi. Saya baca boleh ya? 1 pasal ya? Boleh ya Pak Dod ya? Boleh lah ya, masih setengah 6 kok. Ayat 4, Yakobus 4 ayat 1. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, sini nih paling banyak nih. Atau kamu berdoa juga tetapi tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Sudah jelas ya? Kalau doa aneh-aneh tanpa Roh Kudus nggak bakal dikasih. Sampai nyengeng-nyengeng nggak bakal dikasih. Yang bisa ngasih cuma setan. Ya. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jelas ya? Jangan sampai kita cinta sama dunia. Buat khotbah-khotbah isinya saudara makin hari makin benci dengan dunia, rindu dengan sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginnya dengan cemburu. Roh siapa ini? Ini roh yang mana ini? Ini roh yang mana ini? Roh kita atau roh yang lain? Roh yang mana ini? Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingini dengan cemburu. Ini roh siapa? Ini Roh Kudus. Bukan roh kita loh, ini Roh Kudus loh. Orang yang penuh Roh Kudus baru dicemburi sama Tuhan. Orang tanpa Roh Kudus boro-boro dicemburi. Anda nggak dicemburi loh sama Tuhan. Dan Roh Allah bersama Roh kita yang memberi kesaksian. Roma 8 ayat 15. Coba kita baca dulu ya. Roma 8 15, benar nggak ya? Nah ini betul. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita anak. Kalau tanpa Roh Kudus siapa yang bersaksi? Anda jadi anak Allah tanpa Roh Kudus, ngakunya anak Allah, nggak punya Roh Kudus, bisa? Hah? Bisa ngaku. Kalau istilah di sebelah krosok-kroson, ya, tanpa Roh Kudus nggak bisa apa-apa, saudara. Inilah Roh itu bersaksi. Nah, Roh itu yang dikatakan di Yakobus 3 tadi. Ya, ayo balik Yakobus 4. Roh itu diinginnya dengan cemburu. Tanpa Roh Kudus, saudara bukan siapa-siapa. Ingat ya, tanpa Roh Kudus Anda bukan siapa-siapa. Tetapi kasih karunia yang dianugerahnya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Orang tanpa Roh Kudus pasti congkak. Orang yang rendah hati pasti punya Roh Kudus. Ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, ia akan meninggikan kamu. Ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah.
Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Ini speak not evil, ya, bukan memfitnah, tapi speak not evil. Jadi berkata-kata yang jahat. Bukan cuma memfitnah, tapi berkata-kata jahat. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapa engkau hingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau hari esok kami berangkat ke kota anu, kami tinggal di sana, akan tinggal setahun, berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini apa artinya? Banyak orang ini memang, aku lah kalau ikut Tuhan pasti hebat, pasti sukses. Nggak bisa. Sukses dan lain-lain terserah Tuhan. Ya, mau dibawa kemana terserah Tuhan. Saudara nggak bisa punya rencana yang aneh-aneh, ya. Rencana begini, terus dibilang begini aja. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu, karena Tuhan melebur dalam diri saudara. Semuanya harus komunikasi sama Tuhan, dan komunikasinya sangat cepat. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Banyak orang yang ikut Kristen itu melihat fata morgana dan halusinasi. Terutama apa? Tentang hal berkat. Kalau aku jadi orang Kristen, dijanji-janjikan yang enggak ya. Kalau Tuhan mengendaki, ya, bukan asal-asalan. Kurang satu pasal. Saya lanjut ya. Nanggung soalnya ya. Boleh ya Pak? Udah ya. 5 menit selesai. Yuk. Yakobus 5. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kalau seperti ini mau jadi orang kaya nggak mau. Ya kan? Kalau orang kaya yang dimaksud di sini nggak mau. Tetapi lihat Lukas 14 ayat 14. Siapa ini orang kaya di sini? Lukas 14 ayat 14. Lukas 14 ayat. Bukan nih. Hamba-hamba uang itu. Bentar. Lukas 16 ya. Lukas 16 ayat Oh ya, Lukas 16:14. Lukas 16:14. Lukas 16:14. Lukas 16:14 ya. Nah, ini. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi. Siapa mereka? Jelas ya, hamba-hamba uang di sini yang dimaksud oleh Yakobus adalah nih. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh telah menuai hasil ladangmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam atas Tuhan mereka yang menyabit panenmu. Ini antara jemaat dengan para pemimpinnya, ya, jemaatnya sebagai para pekerjanya, ya, sudah menyabit ladang-ladang ini. Tapi saudara menahan firman yang benar, nggak diberikan. Upah itu firman yang benar yang harusnya haknya para yang hadir, tapi tidak diberikan. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, ya, bahkan membunuh orang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Inilah orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang pada saat itu membunuh Yesus Kristus dan ia tidak dapat melawan pada hari itu. Ya. Ayat 7. Karena itu bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur, hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar, meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kitalah para petani itu, ya. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut, saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan, kesabaran para nabi yang telah berbicara dalam nama Tuhan. Ingat ya, para nabi itu memperoleh penderitaan. Turuti penderitaannya dan kesabarannya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun,
Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang terjadi pada akhirnya. Pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ini Ayub kena pencobaan karena dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi terutama saudara-saudara, janganlah bersumpah demi surga atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya jangan kena hukuman. Jikalau ada seorang yang menderita, baiklah ia berdoa. Jikalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Mau berdoa atau mau menyanyi? Hah? Kalau saya mau menyanyi, saya nggak mau berdoa. Kalau di sini, jika engkau menderita, baiklah berdoa. Jika ada seorang bergembira, baiklah nyanyi. Pak Ustaz milih yang mana nih? Hah? Milih yang mana nih? Kalau saya milih yang nyanyi. Wong ini pilihan kok. Jika ada seorang di antara kamu, enggak, saya mau nyanyi aja lah. Ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah yang memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoles dengan minyak dalam nama Tuhan. Apa tafsiran saudara di sini? Inilah yang memunculkan orang mengoles-oles minyak. Ini, ya, dasarnya ini yang dipakai. Sakit apa yang dioles minyak? Saudara harus paham dulu. Tidak semua ayat saudara tafsirkan seperti jasmani. Kalau begini nanti, ketika Yesus meludah juga diikuti nanti. Yesus meludah di tanah, ditaruh di mana taruhnya? Di matanya orang. Ya kan? Jangan gampang-gampang ditafsirkan. Ini lihat ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan akan membangunkan dia. Dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Sakit apa ini? Sakit apa yang sampai menyelamatkan orang sakit itu dan akan membangunkan dia? Ini bukan sakit biasa. Orang yang sakit kehilangan iman, makanya panggil para penatua supaya dinasehati. Minyak ini bukan minyak arti harfiah. Ya, coba Yesus waktu ngomong dengan orang puasa yang sedang berpuasa. Jika engkau berpuasa, minyakilah rambutmu supaya nggak kelihatan kalau engkau berpuasa. Ada berbagai macam penjelasan tentang minyak. Ada orang sakit dikasih minyak dan anggur. Ini nggak bisa ditafsirkan macam-macam. Ya, ditafsirkan oh kalau gitu ada ini. Ini pasti paten ini, nggak bisa berubah. Kalau orang sakit panggil hamba Tuhan diolesi minyak, nggak bisa. Seperti ini diambil comot langsung begini nggak bisa. Ya, kalau anda nyomot-nyomot begini jadinya nggak karu-karuan. Nanti ketemu kandang singa lah. Ya, nanti kemana-mana. Wah, wis nggak karu-karuan. Sapu tangan, ya kan? Paulus kasih sapu tangan kan? Dituliskan di Kisah Rasul. Bahkan sapu tangannya pun, bahkan bayangannya pun menyembuhkan. Orang mengejar itu semua nanti. Itu biasanya yang baca begitu anak-anak kecil atau orang-orang yang kesetanan. Orang yang kesetanan selalu ingin meniru apa yang ada di kayak orang film, nonton film Superman kepingin jadi Superman. Masa kecil kita itu, ya. Orang dewasa walaupun nonton Rambo, nggak kepingin jadi Rambo, ya. Fauzan waktu nonton, sini sudah dewasa ini. Waktu kita nonton Superman kepingin jadi Superman nggak kan? Mau itu film kok. Ya, tapi banyak orang seperti itu. Ketika baca langsung kepingin jadi apapun yang ada di sana, ya. Terus, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ini loh tadi hubungannya sama penyakit tadi lah. Penyakit apa kok saling mengaku dosa ini? Urusan sakit kok saling mengaku dosa ini? Ini kan berlanjut ayat ini ya. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Penyakit apa? Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Memperkuat iman masing-masing di mana yang lemah. Supaya kita selamat. Baru ayatnya ya. Dan doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya untuk saling supaya imannya masing-masing harus bertumbuh. Elia manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa dan supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Pasti baca ini kepingin jadi Elia kan? Kepingin jadi Elia enggak? Anak kecil kok menjadi Elia, ya. Lalu ia berdoa pula ke langit dan menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ini tadi penjelasan yang tadi ini. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Yang bisa menyelamatkan pada hari ini para pengajar-pengajar ini loh. Ketika ada orang sakit imannya rusak, dia harus datang mendoakan mengoles dengan minyak. Minyak itu adalah firman itu sendiri supaya dia sembuh dan menyelamatkan jiwanya. Jangan ditafsir aneh-aneh ya. Jelas ya Yakobus ya. Firman ini nggak bisa berubah ya. Tapi cara bacanya harus paham
Ya, ayo Apong, silakan nyanyi satu lagu Pong. Kita selesaikan ya, kita selesai nih. Lain kali saya bacakan Markus supaya lebih panjang lagi. Saya bacakan Matius lebih panjang lagi. Ya, semua harus dibaca kok ini. Kalau enggak berseri aja ya, dibacakan sambil dijelaskan berseri. Jadi kita nggak comot-comot, jelas. Yakobus, cara dia tulis, cara dia menjelaskan, seperti yang Yesus juga lakukan. Oh ya, silakan Bung. Kayak KKR ini hari ini ya. Kayak KKR ya. Gak apa-apa ya. Kakek Rohani, silakan. Kita memuji Tuhan kembali ke jalan. Saya jadi backing vokal aja. Pak Juli, silakan Pak Juli. Ya. Ayo ikut di belakangnya Apong. Ya. Bapa Di surga tuntut aku untuk mengenalmu. Bapa di surga tuntut aku untuk mengenal padamu. Sempat ku cari kekayaan dalam dirimu, sebab ku cari banyak mujizat dalam dirimu. Aku sadari betapa jauh diriku darimu. Tanpa aku sadari aku salah melihat dirimu. Bawa aku kembali ke jalan-jalanmu. Bawa aku kembali ke kedudukanmu. Aku buta ya Tuhan, aku lihat cintamu. Aku tuli ya Tuhan, aku dengar suaramu. Buka mata batinku agar ku lihat ke arah. Bersihkan telinga rohaniku agar ku dengar bisikanmu. Dan bawaku kedamaianmu. Dan bawaku ke dalam kerajaanmu. Aku lihat cintamu. Aku tuli ya Tuhan, aku dengar suaramu. Buka mata batinku agar ku lihat
Bapa di surga, buka mata batin kami Tuhan, yang selama ini kami sudah cukup puas melihat dunia kami. Saatnya Tuhan, buka mata batin kami, supaya kami melihat keagungan-Mu. Dan buka juga telinga rohani kami Tuhan. Terlalu lama kami mendengarkan suara-suara dunia ini. Saatnya Tuhan kami mendengar suara bisikan-Mu. Engkau tidak perlu berteriak Tuhan, tetapi bisikan-Mu melalui Roh Kudus-Mu kami dapat mendengar dengan jelas. Bapa di surga, kami ingin memaknai hidup kami. Kami ingin tahu arti hidup kami. Hidup kami hanya sekejap, hanya sementara. Engkau memberikan sebuah janji, yaitu keselamatan yang diteliti oleh nabi-nabi. Bukan berkat duniawi Tuhan, tapi keselamatan itulah yang diteliti. Dan kami butuh keselamatan itu. Buka mata kami supaya melihat siapa diri-Mu Tuhan. Buka mata rohani kami. Terlalu banyak yang harus kami lihat. Terlalu banyak. Ada kerajaan sorga, ada keselamatan, dan ada diri-Mu Tuhan di dalam rohani ini. Buka semuanya Tuhan, keindahan semuanya. Dan buka telinga kami, supaya kami mendengar suara merdu-Mu. Kami ingin mendengarkan suara Roh Kudus yang berbicara dalam hati kami masing-masing. Kami terlalu lama mendengarkan suara-suara dunia. Saatnya kami mendengar suara malaikat. Saatnya kami mendengar suara-Mu Tuhan. Engkau cukup berbisik Tuhan, dan kami akan mengerti dengan jelas. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu, materaikan isi hati-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu. Berikan Roh Kudus-Mu yang sudah diam di dalam diri kami, menjadi Roh Kudus yang Kau ingini dengan cemburu. Kami tahu siapa diri kami hari-hari ini. Tanpa Roh Kudus kami bukan siapa-siapa. Dan kami sadar betapa cintanya, betapa sayangnya Tuhan, Engkau memberikan diri-Mu pada diri kami. Terima kasih Bapa. Bapa diam di dalam kami, dan kami diam di dalam-Mu Tuhan. Semuanya bersatu menjadi satu kesatuan. Terima kasih Yesus Kristus, Allah yang baik. Terima kasih atas segala-galanya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.